kehilangan ke pekerjaan tak. Yang penting tidak kehilangan Allah. Ya, itu yang lebih penting. Jadi saya kira ini, alhamdulillah kita seperti ini ngopi ki, ya bukannya di warung kopi toh. Ya maksudnya kita ini silaturahmi, alhamdulillah. Saya juga lama baru datang. Ya ada sekitar 1 tahun di. Iya, ada kurang 1 bulan kena 1 tahun. Karena sudah lebaran haji pada saat itu kayaknya. Aku tinggalkan Singkang. Iya. Nah, bulan depan tanggal 6, tanggal 5 6 itu lebaran haji nih orang. Nah, sekarang tanggal berapa nih? Berapa hari lagi nih? Tanggal 20 kah? 21 sekarang. Jadi tinggal kurang lebih 2 minggu lah. 2 minggu lagi kita lebaran haji. Jadi kurang ya, dianggaplah 1 tahun baru saya datang lagi. Jadi begitu kira-kira, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Yakinnya ini juga apa namanya, kita usahakan bagaimana setiap pertemuan kita, perkumpulan kita, baik dimanapun itu, di rumah, dimanapun itu, kita isi dengan sesuatu yang sekiranya obrolan kita itu bermanfaat. Ya, boleh juga diselingi dengan candaan-candaan, tapi sekiranya candaan yang sewajarnya, tidak boleh juga berlebihan. Ya, harus ada hiburannya juga di dalam, karena kehidupan kita sekarang butuh hiburan juga. Namun ya kadang-kadang kita temukan perkumpulan itu yang dibicarakan semua sia-sia. Ya, alhamdulillah kita berjumpa, kita bisa berbagi pengalaman kebaikan. Alhamdulillah teman-teman semua. Sahabatku maneng itu waktuku selama kakak di Jawa, luar biasa banyak pengalaman yang saya dapatkan. Sebelum ke sini, artinya di perjalanan ke sini, ya ziarah ke beberapa makam. Ya, beberapa makam. Ke Madura, ada namanya Syekh Khalil Bangkalan Madura. Saya juga ke sana di masjidnya, bahkan alhamdulillah diberikan kesempatan sempat azan di sana, azan sholat Isya. Kemudian ke Sunan Ampel, dan ada juga beberapa ini orang-orang yang soleh ini yang makamnya saya datangi dan baru saya dengar ceritanya. Ada di area, dalam area Sunan Ampel itu di Surabaya. Ternyata di sana ada namanya Mbah Bolong, ada namanya Mbah Soleh dan lain sebagainya, banyak sekali. Cuma yang saya datang ini cuma Mbah Bolong dengan Mbah Soleh dan Sunan Ampel. Ya, masing-masing memiliki karomah, ya kelebihan. Itu si Rojo Mbah Bolong ceritanya, maka kalau ada misalnya Sunan Ampel bertanya di satu daerah, misalnya dapat berkunjung di satu daerah, mau tahu bilang menghadap kemana arah kiblat, nah sapu je nausap je begini, ya itu kalau Mbah Bolong itu nampak itu Ka'bah, langsung nampak Ka'bah menurut cerita orang di sana. Jadi begitu, nampak itu. Iri tak langsung iro Ka'bah, maka berarti mangolokku dia. Ya Mbah Bolong kelebihan. Ada nama aslinya. Ya, cuma saya lupa ada di HP saya itu, ada nama aslinya itu. Ada juga namanya Mbah Soleh. Mbah Soleh ini yang agak-agak lebih luar biasa lagi kelebihannya itu. Karena kenapa? 9 kali mati. Jadi ya kalau biasa kita lihat mungkin cerita-cerita atau kisah-kisah yang ada orang bisa sampai berapa kali mati begitu. Ternyata ini Mbah Soleh ini. Itu sahabatnya juga muridnya juga Sunan Ampel. Itu termasuk muridnya semua. Sunan Ampel ini Mbah Soleh. 9 kali meninggal. Nah, sampai di sana saya kunjungi makamnya itu memang 9 kuburannya. Berjejeran itu 9. Jadi apa kelebihannya menurut cerita teman yang mengantar itu, bahwa jadi ketika di suatu daerah ada persoalan, dan persoalan itu hanya dulu-dulunya diselesaikan oleh Mbah Soleh ini, disebut saja namanya, dibutuhkan kehadirannya Mbah Soleh pada saat itu, maka akan muncul Mbah Soleh. Dan beberapa hari, beberapa bulan kemudian meninggal lagi, makanya 9 kali meninggal. Jadi banyak, alhamdulillah, itulah.
Makanya jadi dalam kehidupan kita ini penuh dengan pengalaman, penuh dengan cerita-cerita. Ya. Dan tentu kita berharapnya kepada Allah itu agar cerita hidup kita ini penuh dengan makna. Ya, penuh dengan hikmah-hikmah. Setiap jiwa, setiap insan, setiap manusia itu, setiap orang itu punya cerita masing-masing yang berbeda, pengalaman yang berbeda. Ya, tentunya kita berharap pengalaman itu justru mengantarkan kita lebih dekat, lebih taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, sudah nih. Ya, itu segitu dulu. Iya, banyak. Kalau kisahnya Abdurrahman bin Auf itu banyak. Ya, bagaimana kedermawanannya ini Abdurrahman bin Auf. Banyak sekali. Itu tadi hanya salah satu contoh kisahnya. Kisah kehidupan. Abdurrahman bin Auf bukan saja sekedar royal, sekedar dermawan, tapi dikenal juga gagah berani dalam pasukan perang bersama Rasulullah. Bahkan hampir seluruh fasilitas perang itu disumbangkan oleh Abdurrahman bin Auf. Banyak misalnya, ada pernah juga Abdurrahman bin Auf ini menyumbangkan 500 kuda. Bayangkan kalau 500 ekor kuda. Apalagi di kampungku itu nyerang, siagalin nyerang itu dia, apalagi ini kuda perang. Beda kalau kuda ternak biasa dengan kuda perang. Ya, tentu harganya lebih tinggi. Nah, itu kalau kita bayangkan itu luar biasa memang. Berapa banyak kekayaan Abdurrahman. Tapi kekayaannya itu justru mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itu yang terakhir ini, sebelum kita tutup ya, sebelum kita tutup, bagaimana apa yang kita miliki ini, harta yang kita miliki, fasilitas yang Allah titipkan kepada kita, yang diamanahkan kepada kita ini, menjadi asbab kita lebih dekat dengan Allah, lebih taat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kita jadi hamba umat yang justru karena banyak bergelimpangan harta, apa yang Allah titipkan, amanahkan kepada kita, justru menyebabkan kita jauh dengan Allah. Jangan. Jadi kita berusaha sebagaimana kita miliki ini, kita memiliki kendaraan yang banyak, memiliki kendaraan yang bagus. Justru kendaraan itu mengantar kita untuk lebih dekat dengan Allah, lebih taat beribadah kepada Allah. Kita jadikan fasilitas yang Allah titipkan dalam kehidupan kita ini sebagai wadah, sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Ada motor tak, ada mobil tak, dititipkan Allah sama kita, pakai beribadah kepada Allah. Ya, kalau mau ke masjid, angkut jamaah ke masjid. Luar biasa itu pahalanya. Jadi seperti itu. Ya, sudah Midi. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Teman-teman.